Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajil Puja Wahda. Nama saya Calvin Febrian. Nama saya Agung Prasetya. Kita dari kelas Teknik Informatika 4B akan mempresentasikan sebuah proyek P5JS 3 dimensi dan 2 dimensi. Untuk pertama-tama akan dijelaskan oleh rekan saya Agung Prasetya. Di sini mungkin kelihatannya seperti box biasa, mau gimana pun ini seperti box biasa. Nah, menggunakan kamera pada mouse. Nah, di sini saya menggunakan variabel LED angle. LED angle ini berfungsi untuk digunakan untuk menyimpan sudut rotasi dalam grafika 2 dimensi atau 3 dimensi. Terus ada variabel rotate speed. Rotation speed ini berguna untuk menentukan kecepatan rotasi objek dalam grafika 2 dimensi atau 3 dimensi. Terus ada cam X, cam Y, dan cam Z digunakan untuk mengontrol posisi kamera dalam grafika 3 dimensi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya Calvin Febrian yang bagian fungsi preload, setup, dan juga fungsi draw. Di sini ada fungsi preload, yaitu saya memasukkan fungsi load image untuk menampung sebuah tekstur, dan di sini saya memasukkan tekstur-tekstur yang sudah saya download. Ada juga gambar biasa. Kemudian disimpan di, misalkan di sini ada load image sun.png, disimpan di send tekstur. Kemudian di bawahnya ada fungsi setup dengan kanvas yaitu 800 dikali 600, dan tidak lupa juga memasukkan WebGL. Nah, di sini saya menggunakan directional light buat pencahayaan nanti pada objeknya. Selanjutnya ada fungsi draw dengan background default yaitu 200. Untuk selanjutnya bagian kamera dan rotasi akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya ada penggunaan fungsi kamera. Digunakan untuk mengatur posisi dan orientasi kamera dalam grafika 3D. Nah, di dalamnya ada cam X, cam Y, dan cam Z. Posisi adalah koordinat posisi kamera dalam sistem koordinasi 3D. Terus ada 0, 0, 0 adalah koordinat titik pandang kamera. Terus yang 0, 1, 0 adalah vektor arah vertikal kamera. Nah, selanjutnya ada rotasinya. Rotasi Y-nya menggunakan rotasi angle, variabel angle. Nah, selanjutnya teman saya Calvin Febrian. Nah, untuk selanjutnya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuknya. Di sini ada bentuk sphere. Di sini memang belum kelihatan. Kita coba jadikan komentar dulu si tembok yang atas dan tembok bagian kiri. Nah, sekarang sudah terlihat objek-objek tiga dimensinya. Untuk yang tadi, nah, yang itu sphere untuk membuat lampu. Nah, untuk lampunya yang ini saya itu menggunakan 3 sphere. Untuk 2 lagi nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Kenapa saya menggunakan 3 sphere atau 3 lampu? Itu buat lampunya ada warna-warni seperti ini kalau digeser kameranya. Nah, ini itu bisa berganti-ganti warna begini karena memiliki 3 warna dan juga menggunakan fungsi cahaya yang sudah saya tadi jelaskan. Nah, untuk lampu ini saya menggunakan fungsi no stroke agar garisnya tidak kelihatan. Dengan ukuran itu menggunakan scale 1,4, dan juga fungsi ini dibatasi oleh push dan pop untuk membatasi fungsi-fungsi di dalam seperti translate dan scale. Untuk selanjutnya ada dinding. Untuk dinding yang ini yang persegi, saya menggunakan fungsi vertex
Nah, di sini itu ada untuk membuatnya kita memerlukan XYZ, yaitu dengan X min 800 untuk titik awal dan Y-nya min 600. Nah, untuk Z-nya itu untuk kedalaman atau bisa disebut zoom juga, tapi lebih enak bisa disebut kedalaman. Nah, di sini kan ini tembok bagian yang belakang. Nah, untuk membuat tembok bagian yang depan, kita cuman mengganti kedalamannya aja, otomatis si temboknya juga bergeser. Untuk tembok yang bagian kiri yang sudah saya jadikan komentar agar tidak dieksekusi, cara pengerjaannya sama seperti tembok yang bagian belakang. Nah, yang ini juga sama, tembok bagian kanan. Nah, untuk setup tembok saya juga menggunakan tekstur dan juga menggunakan fungsi push dan pop. Nah, untuk selanjutnya ada lukisan. Untuk lukisan ini saya mendownloadnya bukan tekstur tapi berbentuk gambar biasa. Nah, tapi saya memasukkannya dengan menggunakan fungsi tekstur dengan ukuran seperti ini, ukuran 1,2, dan untuk translate-nya yaitu buat koordinatnya saya sengaja ditempelkan di dinding dan menggunakan fungsi plane untuk membuat sebuah lukisan ini. Untuk selanjutnya ada mic yang di sebelah sini menggunakan 3 bentuk. Yang pertama ada box untuk tiang mic-nya, atau box ini untuk membuat sebuah balok dengan menggunakan tekstur yang sudah ada tadi di atas, tinggal memakai. Nah, untuk selanjutnya ada silinder. Untuk fungsi silinder saya tidak menggunakan tekstur tapi menggunakan warna. Ini tuh untuk gagang mic atau badan mic. Selanjutnya yang terakhir yaitu buat penyaring suaranya menggunakan spare yang berbentuk bulat. Di sini juga saya tidak menggunakan tekstur, yaitu menggunakan fill warna dengan warna silver. Terus selanjutnya ada kipas angin. Nah, yang ini kipas angin juga menggunakan 3 bentuk, dan setiap bentuk juga dibatasi oleh push dan pop biar tidak merembet ke yang lain. Nah, untuk yang ini box, yaitu buat tiang kipas anginnya dengan memasukkan tekstur, dan juga untuk selanjutnya silinder ini buat kipas anginnya. Nah, untuk silinder agak berbeda. Saya pertama-tama itu merotate dengan rotate akurasi yaitu min 1,6 agar si bentuk silinder itu berbentuk miring dan ke depan. Nah, kemudian di rotate Y agar berputar secara terus menerus, dan dikasih warna putih karena saya tidak menggunakan tekstur ya, jadi makanya saya menggunakan fill. Untuk yang terakhir yaitu buat kon, yaitu untuk penghubung antara si kipas dan juga tiang kipas. Untuk kon juga saya sama seperti kipasnya, yaitu merotate agar berbentuknya ke samping dan juga menggunakan frame kon agar terus menerus berputar. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan membuat sebuah drum menggunakan fungsi push dan pop agar membatasi ini di dalamnya. Pertama-tama ada tiang snare kanan, yaitu yang ini dengan translate min 500, 380 dan min 200. Kemudian boxnya 20, 500 dan 20 menggunakan tekstur chair tekstur. Kemudian juga sama dengan tiang snare kanan, yaitu tiang snare kiri, hanya beda koordinat posisinya. Untuk tiang snare kiri koordinatnya atau translate-nya 0, 380 dan min 200. Kemudian boxnya sama. Dan untuk kerucut kiri, yaitu yang di atas ini yang berbentuk kerucut dengan directional like, yaitu
gimana kursor bergerak akan menjadi cerah dan gelap. Kemudian ada titik koordinatnya 0, 100 dan min 200 dengan fungsi scale. Scale ini digunakan untuk memperbesar objek dengan 1.3, fill untuk mewarnai, dan con min 20 dan min 70. Kemudian sama dengan kerucut kiri, kerucut kanan juga hanya mengubah posisi koordinatnya dengan min 500, 100 dan min 200 dengan scale-nya sama dan con juga. Kemudian drum tengah atau atas menggunakan sama directional leg dengan drum tengah atas, yaitu yang ini, sebagaimana titik koordinatnya adalah min 300, 330 dan min 200, dan dengan silinder 100 dan 100. Kemudian drum kiri juga sama, hanya yang beda itu cuman titik koordinatnya, karena supaya terlihat menjadi seperti ini dan bagus. Kemudian drum kiri itu yang sebelah sini, nah sebelah sini. Kemudian drum kanan sebelah kanan dan drum bawah yang besar. Kemudian juga ada snare kanan, yaitu snare yang ini yang bulat di bawah kerucut yang tadi, menggunakan titik koordinat min 500, 130 dan min 200. Sama juga dengan snare kiri, hanya saja mengubah koordinatnya. Kemudian ada kursi juga menggunakan titik koordinat atau sebuah kotak, yaitu dengan titik koordinat min 250, 500 dan 100 menggunakan box 150. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya ada tempat tidur. Tempat tidur ini menggunakan push dan pop juga sama. Terus ada translate juga, terus ada tekstur juga, terus ada box. Untuk translate-nya ada pada titik 500, 500 dan minus 60. Untuk boxnya ada 500. Box itu ukuran. Nah, ukurannya itu ada 500, 200 dan 600. Terus ada tempat tidurnya juga. Ada bagian translate juga, tekstur sama box, terus sama box juga. Terus di sini membuat lampu lanjutan dari teman saya yang tadi, di mana lampu ini menggunakan warna putih dan warna hitam. Terus ada gitar. Nah, gitar ini menggunakan rotate Y, di mana gitar ini menggunakan rotate Y dengan titik 1,3. Terus ada leher gitar menggunakan warna silver, yang warna silver ini. Terus ada headstocknya yang warna hitam. Terus ada tannernya dengan warna perak. Terus ada angel rotation speed diupdate. Terus pada akhirnya menggunakan fungsi mouse dragon, akan dipanggil secara otomatis setiap kali penggunaan menekan dan menarik mouse. Nah, di fungsi mouse dragon ini ada cam X dan cam Y, di mana cam X ditambah sama dengan mouse X dikurangi pi mouse X. Terus ada cam Y nya plus sama dengan mouse Y dikurangi pi mouse Y. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.